Oke, kita datang lagi kembali. Halo semuanya, halo di sana. Selamat datang kembali di vlogku. Di sini kali ini aku membuat sebuah game yang dimana game ini aku yakin teman-teman sudah pada tahu ini game apa. Dimana ketika kalian mendengar kata Pong, kalian sudah mendengarkan pingpong. Dimana game jadul yang sudah pernah ada sejak dulu dan ya aku tahu ini adalah game yang cukup sederhana dan aku sudah ngebuat game dengan beberapa sedikit modifikasi. Bukan aku yang ngebuat tapi ada codingnya tadi aku. Dimana di sini ada beberapa kelas utama yang bakal terpakai ya. Kita mulai dari kelas yang menurutku cukup kecil nih, yaitu renderer. Renderer sesuai namanya itu renderer. Jadi, sebenarnya kelas ini kalau misalnya kalian lihat dari codingannya itu jpanel, habis itu dia extend dari sebuah super class namanya jpanel. Kelas ini saya menjadi dasar untuk membuat panel. Jadi kayak ya ketika kalian membuat program, ini kan ada panelnya, ini ada nih, ini ini panel ini sebenarnya. Nah, aku butuh itu untuk membuat game ini. Simpelnya kayak gitu. Dasar panel simpelnya. Sebenarnya aku belum tahu mengerti, tapi kita bisa lanjut lagi ke kelas yang berikutnya. Kelas berikutnya ini adalah ball, sesuai namanya bola. Jadi kelas ini berfungsi untuk membuat bola pada game ya. Kita bisa ngatur kecepatan, warna, ukuran, bahkan kecepatan saat memantul. Apa bedanya kecepatan sama kecepatan saat memantul? Kecepatan ya, kecepatan awal gitu misalnya. Ini kecepatan cuma 5, nanti pas mantul tek tahu-tahu laju. Nah, di situ menjadi sebuah modifikasi dalam game ini. Kemudian kita mulai masuk ke dalam variabel yang bakal dipakai. Di situ ada lebar sama panjang, yang dimana itu akan menjadi lebar dan panjang bola itu. Tentu aja karena bolanya bulat, ya harus dibuat sama ya. Aku buatnya 40-40. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan ukuran layar yang kalian mau pakai. Di sini adalah konstruktornya tentu aja. Ini adalah konstruktor. Membuat bola. Dimana Pong, kita panggil fungsi Pong nanti ada di main ya, dipanggil. Saat game mau dimulai gitu. Pong itu ya permintaannya nanti. Permintaan Pongnya gitu. Membuat bola random. Random ini adalah arahnya nanti. Nanti kita lihat aja di bawah bagaimana. Kemudian ada spawn itu ya munculnya bola kayak klek gitu. Setiap kali kamu habis nyetak skor atau bahkan kamu dibobol. Kemudian update di sini adalah apa yang terjadi pada bola ketika dia terkena pada dinding atas gitu, pembatasnya, atau terkena pada pedal. Pedal itu adalah player itu yang warna putih itu, jadi ya kalau kena itu namanya pedal. Di sini aku buat speednya adalah 8 ya. Setelah aku coba beberapa speed yang kira-kira cocok, aku pikir 8 tuh cocok untuk memulai sebuah game ini. Lalu motion itu adalah pergerakan yang dimana bakal berpengaruh di pemantulan nanti. Nah, kemudian di sini ada if this y plus panjang kurang motion s lebih dari Pong panjang. Nah, di sini nanti bakal dikira-kira gitu. Bolanya ketika bergerak ke atas atau ke bawah, nanti itu biar nggak melewati batas. Jadi kan kita sudah buat batasnya itu, batas room untuk bermainnya, jadi sehingga bola tidak akan keluar kemana-mana. Makanya di sini motion ada salah satu fungsi di sini adalah y sama dengan 0 agar dia bisa pindah mungkin ya. Motion pergerakan secara y-nya akan random. Ini kalau misalnya kalian rubah mantulnya nggak jelas nanti, jadi kayak wah random gitu. Jadi biar agak kelihatan normal aku set 5. Nah nih, ketika collision, cek collision pedal 1, ada yang cek collision pedal 2. Yang aku jelasin dulu ya. Yang 2, simpelnya adalah ketika dia habis mantulin dan
bolanya masuk gitu, masuk ke lawan. Maka nanti skor si pedal akan ditambah dan bola akan di-spawn lagi. Begitu juga dengan si pedal 2. Nah, kalau pedal 1 apa? Check collision. Coba kita lihat fungsi collision. Nah, di sini. Kalau 1 artinya memantul. Jadi bola ketika datang tek. Nah, disitulah si collision akan menjadi 1. Menjadi 1. Nah, makanya nanti X-nya jadi -1. -1 ada kan lawannya ya. Kalau dia ke sini, nanti dia ke sini. Y yang dari atas jadi ke bawah ya gitu. Itu gambarannya. Lalu spawn seperti namanya ya, spawn. Ya untuk spawn bola gitu. Untuk spawn bola. Method spawn saat memulai game atau sehabis mencetak skor ya. Render sesuai namanya merender. Jadi di sini kamu bisa atur. Di sinilah bentuk bola itu dibentuk. Gimana? Bentuk bola itu dibentuk ya. Jadi kita pakai kelas apa ya namanya? Grafik ini. Sorry. Nah, method untuk apa? Membuat tampilan bola. Dimana set color kita bisa setting nih, colornya mau menyesuaikan dengan apa, mau putih, biru. Well ya, kalian tinggal ganti aja gitu. Lalu fill oval. Nah, sesuai namanya fill oval. Sebenarnya kayaknya nggak ada circle di sini. Jadi oval. Dimana panjangnya sudah kita atur tadi 40. Dan posisinya waktu terbentuk itu ada di tengah nanti. Seperti itu. Oke. Aku rasa udah cukup ya penjelasan singkatnya begini. Nah, baru kita lanjut ke pedal. Pedal tadi sudah aku jelasin seperti apa. Kelas ini juga sama, kurang lebih kayak dengan isinya ball. Nah, di sini variabel yang pakai di mana lebarnya itu aku buat 50 dan panjangnya 250, dan aku rasa untuk aku buat itu cocok gitu. Nah, ini adalah untuk menginisiasi gitu ya, konstruktor sih lebih tepatnya. Ya. Yeah. Pedal. Ini nanti Pong itu kan nanti di sana ada nyetor nilai. Pedal number ini sebagai jumlah ya. Kan ada kemungkinan nih kamu mau main sama temanmu atau main sama bot gitu. Kalau 1 ya berarti kamu main sama bot, kalau 2 ya kamu main sama si bot gitu. Di sini ada tulisan this X. Nah, itu adalah untuk posisinya. Posisi spawnnya nanti di mana. Begitu. Render sudah jelas, untuk membuat render di mana pedalnya nanti aku buatnya biru. Warna-warni lah kita layarnya nanti. Kalian lihat aja. Lalu di sini kita setting move-nya. Nah, speed-nya ya pergeserannya ke atas ke bawah. Itu bagaimana? Lalu di sini up, if up, jadi ketika aku pencet tombol up ke atas, nanti Y-nya akan dikurangin speed. Di mana posisinya kan kalau aku ke atas nih, jadi patokannya itu atas tuh 0. Di atas itu 0, makin ke bawah ya sejumlah tinggi layarmu tuh yang kamu setting. Kalau ke atas ya semakin berkurang gitu. Makanya dikurangi terus. Kalau else sampai dengan 0 udah mentok. Jadi dia akan ngebuat layar pedalmu nggak bisa melebihi dari batasnya itu. Kalau ke bawah ya ke bawah. Makanya dia bertambah nanti. Else-nya itu ketika kamu pencet down ya, pencet down. Maka nanti panjangnya Y-nya akan nambah sampai mentok gitu. Kayaknya itu udah cukup, dan ini yang paling panjang nih, paling asik. Oh ya, tadi biar
jelas. Nanti kalau untuk speednya, kalian bisa atur sendiri mau speednya berapa, 100 ya. Sesuaikanlah dengan keinginan kalian. Pergerakan pedal up itu kondisi. Jadi nanti di sini boolean up itu adalah true atau false. Kalau true, jadi ketika aku pencet up, nanti keluarnya true di situ. Baru false. Kalau down maka hasilnya false, maka jatuhnya yang else-nya nanti jalan. Tombol yang dipakai untuk bergerak. Tombol up sama dengan true. Dan sebaliknya. Ya. Nanti tombol up-nya di sini bukan hanya tombol up down ya panah, tapi juga WS itu untuk player 2. Nah, itu player maaf. Jadi player 1 tuh WS, nanti player 2 itu panah atas bawah. Oke, masuklah kita. Nah, di sini Pong itu akan menjadi main class-nya. Udah jadi 1 di sini. Ini cukup banyak ya. Di sini ini akan jadi panjang layar. Ini lebar panel gitu ya. Lebar, panjang, panel yang akan kalian pakai. Ini bisa kalian atur. Tapi sebagai catatan, ketika kalian merubah ini, maka semua posisi juga harus dirubah, harus disesuaikan. Dan itu harus manual, teman-teman. Jadi kalian nggak bisa langsung, ya udah ganti aja nanti menyesuaikan, nanti bakal berantakan. Ini sudah aku atur. Jadi kalau misalnya kalian mau rubah, aku mau pingin yang resolusinya 4K gitu, anjir. Bebas, kalian bisa. Tapi nanti ada yang harus diatur. Oke. Nah, di sini ada bout. Nah, ini WS up down itu untuk pergerakan. Score limit. Ini bisa kalian atur. Kalau aku yang pada saat codingan ini dibuat itu pertama 7, tapi aku buat jadi 3. Jadi bebas. Terus menu game status ada jelas ya. Ada untuk 0 itu pasti menu, 1 itu pause, kedua itu ketika kau main, dan 3 itu start over. Nah, kita saat manggil itu Pong. Ini konstruktornya sudah jelas ya, ini udah jelas banget ini konstruktor. Sorry. Kita pakai timer di sini, catatannya timer tuh hati-hati saat memakai. Kemarin tuh aku ada kesalahan di mana timer ini itu harusnya memakai dari swing, dari anunya swing. Karena di util, java.util itu juga ada timer, jadi hati-hati. Nanti bisa jadi fungsinya nggak jalan. Baru JFrame itu untuk nama di atas gini misalnya gitu. Nanti namanya kalau tadi Pongping. untuk menjalankan render, untuk visibility, size-nya, size atasnya nih gitu. Baru ini saat start. Kalau sudah start, bisalah kita menjalankan ya. Jadi nanti langsung terbuat itu pedal 1, pedal 2, bolanya juga langsung terbuat. Game status 2 yaitu masuk ke playing. Itu waktu main nanti, waktu main. Start di sini start main ya, bukan start timer. Baru ini mulai main gitu. Nah, update ini yang cukup perlu diperhatikan adalah ketika, jadi setiap kali bermain kan pasti bakal dicek terus tuh, program akan ngecek terus ini saat ini kondisinya sedang apa gitu. Jadi seperti kalian baca, kayak misalnya if yang pertama adalah ketika skornya sudah lebih dari skor limit, maka langsung player 1 itu sebagai tanda siapa yang bakal menang, player 1 atau player 2. Game status maka masuk ke over, gamenya udah selesai kayak gitu. Dan itu akan dicek terus step pergerakannya. Lalu move. Nah, if W player 1 kan atas, ketika aku pencet atas kan tadi up seperti diingat di pedal ya. Lalu S itu untuk down, makanya dikasih pause. Udah settingannya. Lalu ini untuk if bot. Ini untuk pergerakan pedal 1. Ini baru nanti kita cek score.
setiap pemain. Aku harap teman-teman nggak bosan ya ini. Karena biasanya programmer tuh nggak jauh-jauh dari orang India gitu. Sorry, aku bukan orang India guys. Lalu if not bot, oke. Jadi waktu di awal kalian bisa set itu untuk aku main sama bot atau sama orang. Kalau nggak bot, ya udah kita tinggal inisiasi si player 2. Ini bakal ngebuat si ngebaca pergerakan player 2. Pedal 2. Nah, else berarti ini ketika bot nih. Nah, ini tadi kalau bisa kalian lihat di bawah nggak salah nih. Jadi situ aku ada set difficulty-nya mulai dari 0, 1, 2. Ini nggak beda jauh. Tapi di sini aku ada ngebuff si bot level 3. Jadi cooldown-nya itu 8. Sehingga pergerakannya itu kayak dia bakal sigap banget gitu. Sehingga untuk susah banget untuk menang. Bahkan aku yang main sendiri itu lama banget, mungkin ada kali setengah jam itu tapi belum menang. Masih main terus kita saling mantul-mantulin. Ada triknya untuk menang tapi ya kalian harus cari tahu sendiri. Nah ini if bot cooldown-nya lebih besar dari 0, maka botnya cooldown-nya akan dikurangin sampai 0 gitu. Tapi kalau 0 pasti botnya nggak bakal gerak gitu. Tapi tenang aja, semuanya ada batasnya kok, sudah diatur. Nah ini nanti move-nya, pergerakannya si bot ya, dia bakal ngebaca gitu arah bolanya gimana sih gitu. Nanti untuk bot move-nya ini kalian bisa lihat sendiri kok. Nanti aku kasih tunjuk. Nah ini update untuk mengupdate pergerakan Bora. Ini renderer, ini jelas banget ini bakal untuk kalian pasti bisa tebak sih. Sebuah metode yang membuat UI. Secara besar ini akan membuat UI. Oke, simple ya. UI udah gitu. Tampilan gamenya itu bagaimana di sini? Kita buat dulu. Itu tuh background. Untuk backgroundnya hitam aja karena ya warna universal. Nah nanti kalau misalnya tampilan pada game status tuh dibuat juga. Ini untuk tampilan menu, ya kan? Jadi pas awal, di sini kalian udah bisa lihat ya, set color udah jelas banget, namanya color. Kalian bisa pilih untuk cara set font. Caranya seperti ini. Ini fontnya harus pakai new font, baru mau pakai font yang apa? Kalau di sini aku pakai Arial aja. Baru style 1 di sini itu bold. Ini stylenya bisa kalian rubah gitu. Misalnya kalian mau pakai apa gitu, nanti dia bakal nyesuaiin gitu. Kalau pakai style 2 nggak salah itu italic, tapi jelek sih italic. Baru size itu adalah ukuran fontnya. Baru draw string, menggambar string. Sesuai namanya menggambar string, berarti dia akan membuat tampilan kata-kata situ. Pong. Baru X dan Y itu adalah posisinya. Nah di sini yang bagian yang menurutku agak lama mengerjakannya. Ketika kalian merubah ukuran dari panelnya, maka semua XY ini akan berubah juga dan butuh waktu untuk menyesuaikannya. Karena aku fokusnya ada di tengah. Nah, ya susah banget untuk nentuin posisinya itu ada di tengah atau udah di tengah atau belum gitu. Ini tampilan menu if not selecting difficult. Yang dimana jadi nanti gamenya itu ketika UI kalau langsung play berarti kamu lawan player 2, human versus human. Tapi kalau kamu pilih bot, maka ini nggak akan jalan, tapi akan jalan ke selecting difficult. Kenapa enggak jadi satu aja pakai else gitu? Oh enggak, karena aku langsung aja gitu. Kalau berdasarkan itunya, jadi kayak sudah diolah pas main langsung human lawan human. Untuk lawan botnya nanti ada caranya. Ini untuk ketika kamu bermain, udah aku kasih penjelasan juga ya. Jadi untuk bermain tinggal pencet space gitu, dan untuk pause juga space juga. Dan tekan shift untuk bermain lawan bot. Nah, ini bot ini nanti langsung masuk ke sini nih, selecting difficult. Nah, disitulah bot akan dipilih. Nah, ini ada untuk milih ya. Botnya mau yang easy, medium atau susah anjir gitu. Ya susah anjir ini bakal seru kalau kalian coba.
yang dimana sudah sesuai dengan kode-kodenya 0, 1, 2 dan posisinya nih, karena setiap kata kan beda-beda ya. Nah, makanya nilai X-nya ini beda-beda. Nah, kalau misalnya kalian punya nilai eksak, itu juga bisa, nggak pasti lebar bagi 2. Itu terserah kalian. Baru kita lanjut ke if gamesnya itu statusnya 1 atau 2. Seperti yang kalian ingat, status itu adalah, apa tadi aku lupa, pause ya. Ketika gamenya lagi di pause atau ketika gamenya lagi di mainkan. Karena kan ketika main, aku pengen kencing nih, tinggal pencet spasi maka gamenya akan di pause. Nah di sini itu dia menjadi untuk membuat lapangannya, arenanya gitu. Membuat arena permainannya dengan color green, basic stroke itu garis 5F ini lebarnya. Mungkin buat yang sudah belajar web gitu ya, udah tahu HTML pasti udah paham F itu seberapa kira-kira lah. Basic stroke ini juga sama, ini untuk menentukan posisinya. Nah, ini kan draw line ya, menggambar garis, nanti gambar garis gitu atau begini, nanti kalian bisa tentuin lah. Nah ini itu posisi awalnya gitu, titik 1, titik 2, nanti narik gitu. Oval kalian bisa atur mau buat oval atau lingkaran, tinggal samain aja panjang jari-jarinya. Nah kemudian ini itu untuk skornya, ini untuk skor nanti kalian bisa lihat tuh, ini di render untuk playernya, nanti playernya bakal dibuat gitu. If game status sama dengan 1, berarti ketika di pause bakal muncul tulisan pause gitu. Ketika game di pause. Baru ketiga, nah if game sama dengan 3, maka ini saat menang gitu. Udah kelihatan siapa yang menang. Nanti bakal muncul ada tulisan pongping, habis itu if bot, ada kata bot. Nah, ketika kalau lawan bot, nanti akan bot yang menang. Tapi kalau enggak, nanti kelihatan player 1. Tadi kan sudah ada kodenya 1 atau 2. Nah, player 1 tuh bakal muncul. Player 1 menang, player 2 menang, atau bot menang. Bisa disesuaikan. Nah, di sini barulah kita pakai override untuk panggil. Tadi kan di atas kita sudah pakai implement ya, dari action listener sama key listener. Nah, tugasnya mereka berdua kurang lebih adalah membaca setiap tombol yang kalian tekan di PC kalian ini. Nah, ini ketika gamenya lagi bermain, dia bakal repaint, semuanya bakal keganti gitu, kayak dicat ulang kan, sesuai namanya dicat ulang sesuai dengan di sini. Nah, sesuai yang di sini. Kemudian ini mainnya ya, ini untuk mainnya, class main. Nah, key press berarti sesuai namanya, yaitu kunci yang ditekan, key ini. Nah, ini jika ID kita pakai ID untuk membaca tombol yang ditekan, get key code. Jika ID adalah vector key W, vector key S, itu WS tahu ya kalian ya. Down, up, right ini ketika kalian memilih nanti, ini untuk milih, misalnya buat difficult kan buatnya kiri kanan ya. Kalian bisa pencet kiri kanan, nanti left juga begitu. Misalnya ini juga udah diatur ya, sehingga misalnya habis kan pilihannya kan botnya 0, 1, 2. Nanti setelah 2 bakal balik ke 0 lagi. Nah, di situ. Begitu juga dengan left. Kalau sudah 2, 1, 0 maka balik lagi ke 2. Jadi kelihatannya mutar. Nah, else if ini ketika memilih skor limit. Nah, jadi ada saat kalian memilih bot, ada saat kalian memilih skor limit. Di sini untuk mengurangi atau menambah. Di sini juga sudah diatur sama. Kalau ke kanannya nambah, kalau ke kiri ya berkurang. Nah, escape itu biar kalian langsung terkeluar dengan gamenya, langsung lompat, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, langsung lompat ke menu pokoknya. Shift itu untuk masuk ke pemilihan bot. Space itu untuk kalian bermain, untuk kayak main dengan teman atau nge-pause ya gitu. Misalnya pas nanti di awal kalian langsung pencet space, langsung jalan si start.
Tapi kalau misalnya kalian pencet shift dulu, nanti baru startnya setelah shift gitu. Kalian akan lihat. Key release. Jadi kita pencet S dan aku lepas S ya, langsung false gitu. Jadi langsung sekejap. Data type tidak tahu. Mau nyoba? Lanjut. Pas banget nih lagi nih. Oke, kita build. Nice, take. Oh, belum kelihatan. Nice. Oke ya. Ini Pongping. Layarnya hitam, tulisannya tadi udah aku atur. Tekan space untuk bermain. Nah, kita coba dulu nih tekan space-nya. Aku tekan space. Nah, langsung muncul. Itu bolanya. Nah, speed-nya. Nah, seperti yang tadi ada random bound ya. Disitulah mengatur. Ini aku pencet W. Aku pencet S. Itu untuk player 1. Karena ini diam. Karena aku ketika pencet space, itu langsung human versus human. Ini up. Ini down. Oke, tinggal main. Jelaskan. Aku mau menang nih. Nah, ketika dia lewat langsung spawn lagi gitu. Spawnnya arah kemana? Sebenarnya random. Ini tidak diatur ya. Untuk posisinya kemana? Misalnya aku gini lagi. Nah, dia kesana lagi. Menang. Langsung player 1 menang. Dan space untuk main lagi, shift untuk buat lagi. Terus, misalnya kita bermain nih. Bermain, habis itu aku mau ntar dulu, jangan main dulu, pencet. Nah, kita ini pencet pause, pencet lagi, main, pencet escape, langsung balik ke halaman awal. Sekarang kita coba dengan bot. Ini limitnya ya. Nah, ini mau kamu main sampai 69 silahkan. Oke, kita coba. Kayaknya tadi ada bug tadi. Ini easy. Nah tuh, lihat botnya membaca pergerakannya si bola. Nah, aku tanganku sini ya, jadi cuma satu yang main. Oh, nah bolanya bouncingnya random katulistiwa. Tek, tek, wah, pintar juga. Padahal masih easy loh ini. Wah, asik. Oke ya, dan seperti itu, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, oke, itu penjelasan singkat untuk gamenya. Ini untuk misalnya easy, medium, susah anjir, mau liatnya susah anjir gitu. Dia set gitu. Nah, itu tadi udah mau lewat kok, tapi anjir gue nggak fokus. Tuh, dia masih bisa ngebaca gitu kayak, wah ini susah sih. Nah, mumpung ini 12 ya, jadi aku mau tantang teman-teman di sini untuk ngelawan bot level 3 ini. Skor limitnya 7. Karena harus bisa menang gitu, harus bisa menang melawan dia. Siapapun orang pertama yang bisa menang nanti bakal dapat hadiah dari aku. Makanya hadiahnya aku rasa cukup worth it sih untuk bisa mengalahkan bot ini. Karena aku aja mainnya kadang lama ini belum tentu bisa menang juga. Dan kalian bisa, aku tunggu sampai tahun baru. Deadline-nya itu tahun baru. Bagaimana cara ngasih taunya? Kalian kasih tahu ke aku dengan cara bisa langsung komen, atau mungkin kalau kalian sudah tahu kontakku, kalian bisa langsung PC aku. Kirimkan rekaman detik-detik terakhir kalian menang. Jadi misalnya skor kalian ini sudah 6 nih, kalian harus rekam baru kasih tunjuk ke aku sebagai bukti sah kalau ya kalian menang di lawan bot level 3 ini, dan kalian akan dapat hadiah langsung. Oke, sekian dulu itu. Aku harap kalian bisa, kalau mau pakai dan modif silakan. Aku tunggu challenge ini terjawab sih. Dah.